Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Bibib TV, terpenting mengabarkan. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar teori Argentum et Nousem atau propaganda hoax? Teori Argentum et Nousem, propaganda hoax, dikemukakan oleh Paul Joseph Goebbels, Menteri Pencerahan dan Propaganda Nazi. Goebbels adalah orang kepercayaan Adolf Hitler, sang jagal di Perang Dunia I. Teori propaganda hoax dikenal dengan Argentum ad Nousem atau Big Lie, yang berarti kebohongan masif. Teori Big Lie menyatakan bahwa kebohongan yang terus-menerus dipublikasikan secara masif melalui banyak media, jika tidak ada yang meluruskan dan membandingkannya dengan pendekatan epistemologis dan informasi yang sebenarnya, maka propaganda tersebut akan menjadi masyhur dari masa ke masa, hingga kemudian kebohongan tersebut diyakini oleh publik sebagai kebenaran. Propaganda menggunakan fakta atau opini untuk mencoba meyakinkan orang kepada pendapatnya, baik di kalangan sendiri maupun orang luar. Dan disinformasi adalah bagian utama atau prioritas dari sebuah propaganda. Orang-orang membuat informasi palsu ini, kemudian dengan sengaja menyuguhkan informasi yang palsu tersebut, dengan kata lain mereka berbohong. Pada tahun 1930-an, orang mengenal dua orang ini sebagai pakar Big Lie atau pembohongan masif, yaitu Hitler dan Stalin. Mereka melakukan dan memproduksi kebohongan-kebohongan besar atau Big Lie. Hitler memproduksi informasi bohong tentang Yahudi Jerman, sejarah Jerman di Perang Dunia ke-1, kemudian Stalin memproduksi dan mempropaganda kebohongan tentang kelaparan di Uni Soviet yang mengakibatkan jutaan orang meninggal. Dia juga berbohong tentang hebatnya sistem Soviet. He lied about the superiority of the Soviet system. So modern disinformation, which is spread along with newspapers. Di era modern, kebohongan-kebohongan masif ini bisa dibantu oleh koran, radio, TV, dan internet yang suasananya betul-betul kembali ke zaman Roman, di mana itu menjadi hal yang sangat biasa di abad ke-20. Pada zaman Hitler dan Stalin, Big Lie semakin merajalela. Goebbels menyatakan tentang fakta-fakta teori kebohongan itu. Dia mengatakan bahwa kebohongan-kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus, walaupun tidak masuk akal, aneh, vulgar, akan bisa meyakinkan orang-orang. Anda bisa menjadikan sebuah benda berbentuk kotak akan menjadi bulat dengan kebohongan berulang-ulang dan propaganda yang masif. You can convince him that a square is a circle. It's a matter of repetition. Kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi sebuah kebenaran. Adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan fenomena psikologis yang disebut efek kebenaran ilusi. Efek ini terjadi ketika seseorang cenderung mempercayai informasi yang sering dia dengar atau lihat, bahkan jika informasi itu salah atau tidak dapat dipercaya. Efek ini berfungsi karena adanya memori implisit, yaitu kemampuan otak untuk mengenali informasi yang familiar tanpa sadar. Jadi, semakin sering seseorang melihat atau mendengar sebuah pernyataan, semakin mudah dia menganggapnya benar. Efek ini dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mempengaruhi opini publik dengan cara menyebarkan kebohongan secara terus-menerus melalui media sosial, surat kabar, televisi, internet, dan cara lainnya. Namun jika diteliti secara mendalam berdasarkan kajian berbagai macam disiplin keilmuan, maka akan terkuaklah kebohongan itu sejelas-jelasnya. Kejanggalan dan keganjilan akan ditemukan di sana-sini. Fakta sesungguhnya tidak akan pernah ditemukan, karena itu hanya merupakan kumpulan hoax, berita bohong, data palsu yang dirangkai dan ditumpuk-tumpuk menjadi satu kesatuan. Namun karena proses internalisasi dari Big Lie ini sudah sedemikian lama dan dalam, maka fakta dan data baru yang muncul itu serta-merta tidak bisa meruntuhkan keyakinan akibat doktrin Big Lie tersebut. Demikianlah hebatnya propaganda Argentum ad Nousem, sederhana namun mematikan, dan sangat susah dibinasakan.
Alih-alih membinasakan keyakinan ini, si pembaharu atau pemberi kabar akan diserang beramai-ramai. Dampak akut dari teori Argentum ad Nausem atau Big Lie atau kebohongan masif ini akan menjadikan penganutnya fanatik dan sukar diyakinkan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan dialogis secara perlahan, membuka nalar kritis para penganutnya dengan secara perlahan membuka kotak Pandora data satu persatu dan menjelaskan ketidakterkaitannya antara satu sama lainnya. Propaganda-propaganda menggunakan teori Argentum ad Nausem ini sering digunakan orang dari masa ke masa. Salah satu yang mengemuka di era sekarang ini adalah apa yang dilakukan kaum Ba'alawi dalam menyusun kerangka kebohongan masif tentang keturunan Nabi. Mulai dari pohon nasab atau silsilah yang ketika dibedah satu persatu akan ditemukan banyak kejanggalan. Banyak di antara tokoh-tokohnya tidak bisa dikonfirmasi dalam buku-buku sejarah masyhur. Di samping itu, data-data tahun lahir, tahun meninggal, anak dan cucu, dan lain sebagainya tidak bisa dikonfirmasi secara benar. Dan yang paling kritis adalah data ketersambungan Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa yang tidak ada satu sumber pun yang dekat dengan peristiwa itu yang bisa mengkonfirmasi. Selain itu, kisah hijrahnya Ahmad bin Isa dari Irak ke Yaman pun sama, tak ada catatan apapun. Namun dalam buku-buku dan kitab-kitab serta hikayat Ba'alawi dari mulut ke mulut, kebohongan itu diulangi, diperkuat, disampaikan secara terus-menerus sehingga benar-benar diyakini oleh para keturunan Ba'alawi secara khusus atau internal dan orang-orang di luar Ba'alawi secara umum atau eksternal. Semua meyakini kedustaan itu sebagai kebenaran mutlak. Orang-orang yang berusaha mengungkap kebenaran itu akan dianggap sebagai orang-orang yang salah jalan, berhati busuk, iri dan dengki, dan lain sebagainya yang harus diperangi. Itulah mematikannya teori Argentum ad Nausem atau teori Big Lie atau propaganda hoax atau kebohongan masif. Dia akan mematikan nalar dan daya kritis orang-orang dan cenderung menurut dan memilih tidak berbuat apa-apa terhadap keganjilan dan keanehan yang terjadi pada apa yang diyakininya. Disadur dari tulisan Ed Alwian Rakyat Biasa. Demikian Bibit TV mengabarkan.